Saya dari hari ini dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Syakir, kita akan menyampaikan beberapa perkembangan sebagaimana janji kami ke teman-teman media beberapa bulan yang lalu. Kami tidak akan diam, tapi kami juga maunya profesional dan proporsional dalam menyikapi masalah ini supaya masing-masing pihak itu patut dan layak untuk bertindak dan bertanggung jawab. Saya mau mempersilahkan dulu ke Syakir, barangkali ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat teman-teman wartawan dan repot-repot, dan semoga juga negara kita cepat diselesaikan COVID-nya dan juga semua yang mematuhi protokol kesehatan. Ya, untuk Syakir sendiri, alhamdulillah sampai hari ini senantiasa bersyukur sama Allah sampai di detik karir seperti ini. Alhamdulillah, barusan juga Syakir mendapatkan anugerah dari Komisi Penyiaran Indonesia, dari KPI. Alhamdulillah, dan Syakir mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman fans dan para pemirsa semuanya, dan juga buat kedua orang tua dan semua yang udah terlibat sampai dengan karir Syakir seperti ini. Dan itu dia, mungkin dalam perjalanan macam-macam ya, ada hal-hal yang mungkin hal-hal seperti ini. Nah, Syakir tetap selalu bersyukur dan alhamdulillah, karena buat Syakir ya ini harus dijalani. Siapa tahu kan di balik ini semua ada hikmah dan pelajaran yang Allah pengen berikan buat Syakir. Jadi buat Syakir justru berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin melaporkan atau mempermasalahkan Syakir. Ya mungkin dengan ini Syakir bisa jauh lebih dewasa dan bisa menjadi pengalaman buat Syakir. Syakir nggak mau macam-macam, nggak mau ada celaan, cacian, makian atau apalagi sampai menjatuhkan. Ya, untuk urusan ini Syakir serahkan kepada kuasa hukum dan pihak berwajib. Syakir fokus berkarya dan terus bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat anak-anak muda. Syakir fokus untuk berkarya dan memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategorinya apa tadi anugerahnya? Alhamdulillah dapat aktor terinspiratif dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, semoga jadi semangat buat Syakir juga gitu. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi siang ini saya dan Syakir akan menyampaikan beberapa perkembangan upaya hukum atau proses hukum yang kita akan jalani. Jadi 2 hari lalu, tanggal 9 Juli, kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu saudara Sugianto, dan turut tergugatnya itu perusahaan ya, penyedia layanan Google, terutama YouTube Indonesia. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto. Syakir Daulay, SYAKIR spasi D besar AULAY. Jadi akun yang nama Syakir Daulay seperti yang saya tadi sudah eja itu. Nah, yang jadi dasar-dasar ada beberapa hal. Nanti kami juga sampaikan kerugian-kerugian yang dialami Syakir. Kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Jadi misalnya penawaran dari Sugianto kerjasama untuk pengelolaan akun YouTube milik Syakir Daulay dengan pembayaran di muka sebesar 200 juta dan dijanjikan akan diberikan apartemen beserta mobil. Apartemen sama mobilnya belum ya sekarang ya? Belum ya?
mungkin udah ada kan banyak apartemen dan banyak mobil, tapi belum ada satupun yang dikasih. Kita mencatat kalau Sugianto bilang pihaknya ya, Syakir ini belum memenuhi sejumlah hal ya. Ya silakan dibuktikan nanti di pengadilan, tapi kita juga sudah mencatat ada sejumlah hal yang pihak Sugianto juga belum memenuhi kewajibannya gitu. Pertama, tidak pernah memberikan laporan penjualan setiap 3 bulanan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa dia mau mengambil dan menguasai. Sekarang Syakir diminta bikin konten seminggu 4, ya kan, seminggu 4. Akunnya katanya pengelolaan, tapi ternyata akunnya dikuasai. Sampai sekarang Syakir nggak bisa ngakses akunnya, ya kan. Dan ini terbukti tidak mau kasih laporan 3 bulanan. Jadi ini bukan kerjasama, dia diperbudak, anak ini diperbudak gitu ya. Ini bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu seimbang, setara, jadi sama-sama rugi atau sama-sama untung. Tapi nggak ada orang mau bikin perjanjian kalau sama-sama rugi. Jadi harusnya sama-sama untung. Tapi kayaknya yang untung di sana sendiri. Yang kedua, tidak membayar royalti sebesar 15% dari pendapatan YouTube. Karena YouTube-nya Syakir dimonetize ya. Istilahnya monetize itu jumlah klik pada link atau subscribe pada akun Syakir itu ada nilai uangnya. Lalu yang ketiga, tidak membayar royalti sebesar 9% dari platform digital lain, yang sampai sekarang tidak jelas platform mana saja yang telah melakukan kerjasama ini dengan si Sugianto ya. Lalu tidak membayarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Syakir. Tadi yang 4 kali seminggu itu, untung dia berhenti. Jadi kalau misalnya Syakir dituduh sekarang tidak pernah nyetor konten, ya itu artinya Syakir tunduk pada sistem perbudakan tersebut yang berlindung di balik perjanjian ini. Tapi untungnya Syakir, keluarganya insya Allah masih sehat dan melawan ya. Karena dari yang ada aja nggak pernah diganti biayanya gitu. Kok sekarang dituduh Syakir nggak pernah memberikan konten sebagaimana perjanjian? Ya benar, kalau Syakir terus kasih produknya yang seminggu 4 kali, itu Syakir artinya nggak sadar atau tunduk pada sistem penghisapan tersebut gitu. Anak muda ya, diberdaya, kalau orang Jakarta bilang dikelecehin dengan cara memproduksi, terus biayanya nggak diganti biayanya gitu. Jadi untung dia berhenti. Nah itu isi perjanjian, isi gugatan kami dengan fakta-fakta seperti itu. Dan oleh karenanya kami menuntut ganti rugi ya, karena ini ada kerugian material. Kerugian material itu sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, terutama dari yang dimonetize, pendapatan yang harusnya ada dari YouTube itu total sebanyak 140.400 US dollar gitu, ya. Lalu biaya produksi Syakir itu kurang lebih 131 juta rupiah yang belum dibayarkan. Jadi lewat gugatan ini kami nanti akan mendalilkan bahwa perjanjian tersebut harusnya batal demi hukum ya. Lalu juga harus dibayar ganti kerugian. Termasuk juga kita minta ganti kerugian imaterial ya. Berapa? 100 miliar? Iya. 100 miliar aja ya? 100 miliar aja. 100 miliar aja lah buat ganti sepatu Syakir. Mungkin kami dari pihak Syakir mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto ya. Iya. Dengan masalah ini Syakir jadi sadar haknya. Jadi ada hak-haknya dia yang hilang. Terus soal pelaporan polisi ya. Oh iya, kemarin. Pelaporan polisi, insya Allah Senin kita akan datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya, atas undangan klarifikasi. Jadi masih sifatnya klarifikasi. Buat kami tidak ada kendala sedikit pun. Mudah-mudahan
sehat walafiat, kita akan datang ke sana, kita akan jelaskan posisi 5 juta ya. 5 juta rupiah itu terkait dengan beli lagu. Jadi lagunya, masternya udah dikasih kan ya? Udah kan. Masternya sudah dikasih ke Sugianto, ke pihak Sugianto. Jadi masternya sudah dikasih, terus dia nuduh Syakir nipu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita jelaskan ke polisi. Kami sekali lagi terima kasih. Jadi kami jadi dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan, bukan hanya siapa Syakir, tapi juga kami dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan siapa Sugianto. Kira-kira begitu ya.